Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lesson 4 atau resume keempat masih dalam mata kuliah pengembangan literasi anak dengan tema yaitu membaca pada anak usia dini. Pertama adalah pengertian membaca. Menurut Anderson dalam DNA, membaca adalah suatu proses yang memahami makna suatu tulisan. Memang membaca itu memerlukan proses pemikiran, juga kemampuan kognitif otak untuk menganalisis tulisan sehingga memahaminya menjadi sebuah bacaan. Kemudian membaca merupakan interpretasi atau penyesuaian makna dari simbol verbal yang tertulis atau tercetak. Membaca adalah kegiatan mengenal huruf, kata, dan kalimat yang menjadi bicara bermakna dan merupakan kegiatan fisik dan mental untuk menemukan makna dari sebuah tulisan. Timbul satu pertanyaan, apakah anak boleh belajar baca sejak usia dini atau apakah penting belajar membaca bagi anak usia dini? Sebenarnya begini, ada beberapa keuntungan atau kebaikan jika anak belajar baca dalam usia dini. Karena ada beberapa hal, di antaranya yang pertama adalah pada saat usia dini, rasa ingin tahu anak sangat tinggi. Anak sudah ingin dan siap untuk belajar membaca. Kedua, anak itu dapat memahami atau menangkap pembelajaran dengan cepat dan mudah. Semakin dini usia anak, maka akan semakin lebih mudah dan efektif menyerap informasi. Karena diibaratkan memori anak itu masih kertas kosong, belum banyak yang terisi. Kemudian anak itu mudah perasa, terkesan, dan mengingat informasi. Jadi daya ingatnya masih tinggi bagi anak-anak. Kemudian anak masih bisa diatur dalam pembelajaran, berbeda dengan anak-anak yang beranjak usia sekolah atau remaja, sulit diatur untuk hal-hal katakan penjadwalan belajar juga. Kemudian situasi rumah serta lembaga PAUD sangat kondusif untuk tempat belajar anak. Mengingat anak belum tahu banyak tempat di luar sana. Jadi seputaran kehidupan mereka lebih banyak di keluarga dan lingkungan sekolah. Catatan, pada saat pembelajaran membaca pada anak usia dini, anak itu harus merasa nyaman, tidak ada pemaksaan, tekanan, sehingga nanti anak dapat mudah belajar membaca. Kemudian keterampilan apa saja yang harus dikuasai anak? Membaca merupakan salah satu dari keterampilan berbahasa lainnya. Di antara keterampilan lainnya adalah menyimak, berbicara, dan menulis. Adapun keterampilan membaca yaitu yang pertama kesadaran tulis, yaitu mengenal konvensi atau aturan dan ciri-ciri dasar dari bahasa tulisan. Yang kedua adalah kesadaran aksara, yaitu kemampuan untuk mengenali dan menyebutkan huruf. Yang ketiga adalah kesadaran fonem atau bunyi, yaitu kemampuan untuk mendengarkan, mengidentifikasi, dan memanipulasi masing-masing bunyi dalam kata. Seterusnya, proses dan aspek belajar baca. Agar kemampuan membaca anak berkembang, maka perlu konsep dan proses. Proses tersebut adalah upaya penyajian kembali dan penafsiran mulai dari pengenalan huruf,
kata, ungkapan, proses kalimat, dan wacana, serta menghubungkan dengan bunyi dan maknanya. Juga orang tua dan guru mesti memperhatikan teori-teori tentang perkembangan membaca. Di antaranya ada sebuah teori menurut teori Monroe tentang membaca, yaitu 1. Membaca dipelajari melalui interaksi dan kolaborasi sosial. Artinya dalam proses pembelajaran membaca dan menulis terutama dalam situasi kelompok kecil memegang peranan penting. Kemudian yang kedua, anak belajar membaca sebagai hasil pengalaman kehidupnya. Yang ketiga, anak mempelajari keterampilan membaca apabila mereka melihat tujuan dan membutuhkan proses membaca. Yang keempat, membaca dipelajari melalui keterampilan langsung, misalnya dengan menggunakan metode-metode tertentu yang dapat meningkatkan atau mempercepat kemampuan anak membaca. Ada beberapa tahapan perkembangan anak. Yang pertama adalah tahap fantasi atau magical stage, yaitu usia sekitar 2 tahun di mana anak mulai menyukai buku, terkadang membukanya membolak-balik atau membawa buku, bahkan kadang sampai dibawa tidur juga. Biasanya hal ini dilakukan kadang melihat orang tua atau orang dewasa yang suka berhubungan dengan buku atau memakai buku. Tentunya orang tua dan guru diharapkan bisa membacakan buku cerita meskipun anak tidak paham pada maksud cerita tersebut. Yang kedua adalah tahap pembentukan konsep diri, self concept stage. Pada usia 3 tahun, anak mulai bersuara seolah-olah membaca, memberi makna pada gambar atau pengalaman sebelumnya dengan buku meskipun tidak cocok dengan tulisan. Orang tua dan guru diharapkan membacakan buku cerita agar anak mulai paham maksud ceritanya. Yang ketiga adalah tahap membaca peralihan, bridging reading stage. Pada kisaran usia 4 tahun, anak mulai menyukai dan mengingat huruf atau kata yang sering dijumpai, dapat mengungkapkan kata-kata yang bermakna dengan dirinya, dapat mengulang cerita yang sering didengarnya sesuai dengan alur cerita. Orang tua dan guru dapat menyediakan berbagai macam buku bacaan ataupun kartu-kartu huruf mainan tentang keaksaraan. Yang keempat adalah tahap membaca lanjut, take off reading stage. Usia sekitar 5 tahun, usia yang tepat mengajari anak untuk membaca. Karena anak sudah siap, biasanya anak mulai tertarik dengan berbagai macam bacaan, mencoba mengejar dan membaca, bertanya kepada orang tua apabila belum mampu membaca sebuah tulisan. Yang kelima adalah tahapan membaca mandiri atau independent reader. Sekitar usia 6-7 tahun, anak mulai membaca buku sendiri. Orang tua atau guru menyediakan berbagai macam bacaan, apalagi bacaan yang bergambar. Anak sangat suka dengan ukuran huruf yang relatif besar agar anak tertarik membaca dengan sendirinya. Namun ya tergantung juga sih kemampuan anak-anaknya. Tetapi rata-rata pada usia 6-7 tahun mulai bisa membaca mandiri. Adapun tahap perkembangan membaca menurut Jaramis. Yang pertama adalah adanya kesadaran akan tulisan. Artinya anak ada ketertarikan untuk bisa membaca sebuah tulisan. Kemudian memahami gambar ataupun simbol, anak sudah mampu memahami gambar atau simbol, maksud tujuan dari sebuah gambar atau simbol. Kemudian yang ketiga adalah pengenalan bahasa. Pada tahap ini anak usia PAUD atau TK telah dapat menggunakan 3 sistem bahasa, yaitu fonem, bunyi huruf, semantik, arti kata, dan sintaksis, aturan kata atau kalimat secara bersama-sama. Yang keempat adalah tahapan membaca lancar. Nah, pada kenyataannya perkembangan kemampuan berbahasa anak berbeda-beda.
Ada yang masih di PAUD tapi sudah bisa membaca. Ada pula yang sudah di usia sekolah atau SD tapi masih belum bisa membaca. Tentunya hal ini karena adanya beberapa faktor, diantaranya kematangan mental, kematangan visual, perkembangan wicara dan bahasa, kemampuan berpikir, kemampuan mendengarkan, perkembangan motorik, perkembangan sosial emosi, dan motivasi anak untuk belajar membaca. Ya, memang kembali kepada kita bahwa belajar baca tulis kepada anak boleh diajarkan, tetapi tidak boleh dipaksakan kepada anak, apalagi kepada anak-anak yang belum siap untuk bisa belajar membaca dan menulis. Demikian yang saya sampaikan pada sesi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.